Setelah anaknya tak diterima, Noviar menilai Yeo ingkar janji dan ia meminta uang dikembalikan. Nah, disinilah persoalan mulai muncul. Iya, makanya rakyat nggak usah begitu-begitu, mau masuk polisi nggak usah nyogok-nyogok. Nah, ya, coba nih polisi yang ada sekarang nih, kalau mau jujur, ayo berani jujur baik. Ya kalian mungkin bisa menutupi itu dari dunia, dari pandangan manusia. Tapi ingat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu berbahasa sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini oknum lagi yang sebenarnya ini oknum varian lama sudah menjadi rahasia umum kayaknya ya. Kan sering gue bahas tuh bahwasanya mental aparat kepolisian, oknum aparat kepolisian itu banyak sekali yang membuat kita, masa sih aparat begini, masa sih polisi begini, gimana sistem rekrutmennya. Nah, ternyata ini Allah bongkar lagi, ada lagi berita dan ini lagi Allah bongkar semuanya nih. Nih beritanya begini nih. Bermain di rekrutmen polisi, oknum polisi dilapor ke Propam Polda Babel. Babel itu mana ya? Nggak tahu gue. Ya, nah ke inti masalahnya aja dulu nih ya. Artinya ya benar kan bahwasanya proses rekrutmen itu ada bermain di situ. Nih yang ketahuan satu, kan kebongkar satu-satu tuh. Yang jadi sekarang yang jadi polisi, sekarang yang udah jadi polisi, apakah nggak ada proses seperti ini? Ayo, apa nggak ada proses seperti ini yang jadi polisi sekarang? Kalau mau jujur mah, kalau mau jujur, ada yang jual sawah katanya, macem-macem kan beberapa kali berita. Nah makanya dibongkar sama Allah. Sehebat-hebatnya kita berskenario, merekayasa. Kalau Allah udah mau bongkar, kebongkar lagi. Nah ini oknum varian lama sebenarnya, cuman kebongkar pelan-pelan. Ya varian lama mah kalau ini. Ya kan oknum ini banyak banget oknum, jadi ada varian-variannya guys. Ya, ini babelpost.id. Aduh. Babel, oh Bangka Belitung guys, ya itu fotonya ada ya. Babel itu Bangka Belitung, ya. Kita baca ya. Imbauan dari Kapolri, Kapolda hingga Kapolres atau Kapolresta bahkan melalui spanduk, baliho serta atribut pengumuman resmi lainnya agar jangan percaya jika ada yang menjanjikan kelulusan dalam penerimaan polisi tak sepenuhnya ampuh. Memang spanduk-spanduk
Itu cuma di anggaran, efeknya mana? Mana efeknya spanduk-spanduk itu? Efek positifnya mana? Coba. Itu efeknya yang paling besar adalah di anggaran, guys. Bikin spanduk itu kan duit. Ya nggak sih? Berapa itu spanduk-spanduk itu tersebar? Bisa sampai miliar tuh kalau se-Indonesia dikumpulin. Ya kan, gelang haji aja bisa miliar. Ya kan? Duit. Duit. Buktinya masih ada warga yang percaya. Maklum, karena yang menjanjikan itu oknum polisi juga. Akibatnya dapat ditebak. Ketika tidak diterima, mulai galau dan akhirnya jadi persoalan hukum. Nah, artinya rakyatnya juga suka sama yang begitu. Jadi jangan cuma nyalain oknumnya, guys. Rakyatnya juga gampang percaya gitu. Rakyatnya juga suka. Nah, kebayang nggak kalau umpamanya yang daftarnya lewat cara-cara seperti ini terus jadi polisi? Ya wajar aja kalau mental oknum itu banyak. Ya, banyak. Dan itu spanduk-spanduk, ya Allah, apa efeknya spanduk? Rakyat udah nggak percaya kok. Ini salah satunya, seorang oknum polisi berinisial YO yang berdinas di Yanma Polda Babel, Bangka Belitung ya, dilaporkan telah melakukan penipuan yang berkedok jaminan, dalam tanda kutip, lulus perekrutan anggota Polri Bintara 2022. Iya. Ayo. Kalau mau jujur, yang jadi sekarang yang udah jadi tuh, yang udah pakai seragam, ada nggak yang begini? Ayo jujur, Pak Kapolri gimana Pak Kapolri? Jujur, umpamanya jujur-jujuran ayo, yang jadi sekarang nih, yang udah jadi sekarang, ada nggak yang begini? Pantes aja mentalitasnya itu, mentalitas sogokan gitu ya, banyak banget oknum. Terungkapnya dugaan penipuan ini setelah Noviar Ibnu Zamzami, 40, warga Gandaria, Pangkal Pinang, orang tua dari peserta yang ikut rekrutmen, nekat memberanikan diri untuk melapor langsung ke Subdit Paminal, Bidang Profesi dan Pengamanan, Bitpropam, Polda Babel. Selain itu, ia juga melaporkan bahwa YO juga melakukan penipuan ke bagian tindak pidana umum Ditreskrimum 9 Februari lalu. Nah, ayolah rakyat, kita bantu Polri. Kalau kalian ngelihat oknum-oknum yang begini, laporin. Bersuaralah kalian. Supaya apa? Supaya bersih Polri dari oknum-oknum begini. Dari proses rekrutmen udah begini, bro. Sudah ada. Nah itu YO itu coba tanya itu. Yang oknum polisi yang YO ini, coba tanyain. Dulu masuk lewat mana? Beneran apa kagak gitu. Kalau mau jujur nih anggota polisi sekarang yang ada nih, berapa persen tuh yang rekrutmennya masuknya juga lewat jalur-jalur begini? Ngopi. Hah? Sementara itu, Kabid Humas Polda Babel, Kombes Maladi, membenarkan adanya laporan tersebut. Namun sayang Maladi belum bisa untuk menjelaskan detail karena masih dalam penyelidikan Propam. Dan ternyata Noviar bukan hanya laporan kosong, pelapor juga mengantongi bukti tertulis, yaitu surat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Ada perjanjiannya lu. Isinya berintikan kalau memang YU pernah menerima uang via transfer dari Noviar sejumlah 85 juta rupiah untuk meloloskan anak Noviar dalam perekrutan kepolisian tahun 2022. Nah, Pak Noviarnya juga salah itu. Iya. Pengen jadi polisi tapi meloloskannya pakai uang pelicin. Tumbuh oleh tutup. Kalau umpamanya keterima nggak ada laporan ya Pak ya. Makanya jadi rakyat juga jangan mau dong begitu. Jangan dong. Ya. Bahwa benar pihak pertama YO mengingkari janji dan anak pihak kedua Noviar gagal lolos menjadi anggota polisi. Demikian salah satu isi suratnya. Setelah anaknya tak diterima, Noviar menilai YO ingkar janji dan ia meminta uang dikembalikan. Nah, disinilah persoalan mulai muncul. Iya. Makanya rakyat nggak usah begitu-begitu, mau masuk polisi nggak usah nyogok-nyogok.
Ya, coba nih polisi yang ada sekarang nih kalau mau jujur, ayo berani jujur baik. Ya kalian mungkin bisa menutupi itu dari dunia, dari pandangan manusia. Tapi ingat, kita ini orang-orang beriman gitu, kita bakal mati, kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Jujur aja coba, jujur. Ya gimana tuh kalau udah proses awalnya haram, itu semua hasilnya haram. Bayangin lu. Ya Allah, banyak banget haramnya. Bagaimana prosesnya? Pertama, saya serahkan 60 juta rupiah setelah anak saya beberapa kali mengikuti tahapan seleksi. Dia minta tambahan 20 juta rupiah yang pengakuannya ada pergeseran siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Terakhir saya juga kirim 5 juta rupiah karena dia minta untuk biaya untuk soal-soal tes, ungkapnya. Lu turutin, ya sama bapaknya yang ini Pak Noviarnya sama juga kalau menurut gue. Ngapain? Ya kan memberikan kesempatan juga, sama aja. Itu kalau anaknya lulus gimana jadi polisinya ya? Begini mentalnya. Ternyata anaknya Noviar dinyatakan tak lulus jadi polisi. Akhirnya Noviar minta dikembalikan fulusnya. Paling lama 2 minggu. Namun belum sepenuhnya dikembalikan dengan berbagai macam alasan. Yo juga sempat menyerahkan sejumlah uang, namun masih jauh dari harapan. Akhirnya demi kembalinya fulus, Noviar juga sempat menyita beberapa aset milik Yo di Kacang Pedang, motor ninja dan mobil. Namun ternyata masih dalam kondisi leasing. Jadi di total sisa kekurangannya yang harus dibayar Yo masih lebih dari 40 juta rupiah sebutnya. Dari sinilah Noviar akhirnya pilih melaporkan Yo ke Polda atas dugaan 2 laporan. Saya pilih lapor supaya bisa diproses. Informasi yang saya terima korbannya bukan saya saja. Ada juga pihak lain yang saya kenal membayar lebih. Namun sama juga seperti saya yang ikut tertipu tandasnya. Nah, kalau dari awal rekrutmen begini, ya kan? Ya jelas aja mental begitu dapat seragam jadi ya begitu mentalnya. Makanya banyak banget oknum. Ya kan? Nih kalau mau jujur aja itu kan tadi dikatakan bahwasanya yang korbannya YO ini banyak nih. Nggak cuma Bapak itu. Jujur juga no yang udah jadi sekarang. Rekrutmennya bener nggak? Daftarnya bener nggak? Apa nggak ada sogok menyogok? Itu yang semua jadi oknum-oknum sekarang. Sekarang yang banyak beritanya oknum-oknum itu. Apakah prosesnya itu juga normal? Hah? Ayo. Allah bongkar pesan gue buat diri gue dan semua rakyat Indonesia dan semua oknum, semua aparat, semua pejabat. Kalian bisa berbuat seenaknya gitu ya. Kalian merasa bisa menutupi dari manusia lain. Tapi kalau Allah mau bongkar seperti ini, Allah bongkar. Tiap hari ada aja beritanya. Allah bongkar satu persatu. Ini oknum varian lama sebenarnya guys, varian lama. Dan gue yakin oknum begini banyak juga. Ini varian lama dan banyak. Hanya saja pelan-pelan Allah bongkar satu persatu. Makanya yang masih belum kebongkar tobat deh, tobat. Ingat doa Habib Rizik itu banyak yang ngaminin. Satu aja dikabulin begini dah. Lihat nih. Efek doa itu aja ada sayang. Efek doa itu ada. Efek mubahala itu ada. Nih kami meyakini ini efek dari itu semuanya. Udah banyak kan yang mulai kebongkar. Biasanya kan jadi rahasia tuh, rahasia umum. Biasanya begitu kan ya? Apakah begitu atau tidak? Jawab dengan komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Dan akan melawan oknum-oknum yang menjadikan kewenangannya menjadi kesewenang-wenangan. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, tobat aja kenapa sih? Ya kan, supaya jadi baik semuanya gitu. Tobat ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.